waktu saya ngasih ceramah di sebuah kampus, mereka nggak paham. Itu bisa sehari 3 kali, Mbak. Oh gitu. Kayak dokter aja, kayak resep obat aja. Gitu ya. Nah, bayangkan karena apa? Salah approach, salah pendekatan. Saya melihat di situ. Saya sholat masjid, sholat Jumat di situ. Masjidnya butut. Padahal dengan uang mungkin hanya beberapa puluh juta, itu akan jadi representatif. Tapi apa yang dilakukan? Hal di luar itu. Padahal darah ini darah Muslim. Nah, padahal kalau misalkan tunjukkan your empathy, ya, kepada masyarakat dengan membangun, nggak usah membangun lah masjidnya jadi dicat yang benar, direno dikit-dikit lah ya. Itu menunjukkan kepedulian kepada masyarakat. Pertanyaannya, itu CSR bukan. Sebetulnya kalau dilihat dari perspektif tanggung jawab sih enggak. Ya, bisa jatuh kepada kategori kepedulian. Tetapi whenever impact-nya bertanggung jawab, ya, impact-nya itu memiliki dampak yang bagus kepada investor. Ini kan sebetulnya mengurangi risiko bisnis buat si investor. Dia sebetulnya tindakan membantu masjid itu sebetulnya bisa masuk ke perspektif atau definisi CSR, manakala kita melihatnya dari perspektif, oh, ini mengurangi atau menghilangkan risiko investasi. Jadi, si kawan ini atau manajer CSR-nya tadi sebetulnya sedang menjalankan responsible person atau company yang responsible kepada siapa? Kepada pemegang sahamnya. Nah, karena selama ini kan pemegang saham dianggap bukan stakeholder. Kan itu yang paling parah tuh. Kesalahpahaman yang paling parah. Nah, sehingga andai kata kita kasih contoh setting ini ya, memperbaiki masjid secara ansis, secara teras, seakan-akan Pak Henry, itu kan bukan apa tanggung jawabnya. Seakan-akan begitu kan. Tanggung jawab kepada siapa? Kepada Tuhan. Iya. Atau kepada siapa? Ya kan? No. Secara teologis bisa saja. Ya, kita berbuat baik itu bisa. Ya, tanggung jawab kepada pemahaman kita. Ya. Kita kan sebagai Muslim juga bertanggung jawab, ya, sebagai Muslimnya apa, ya, kalau ada perbuatan-perbuatan yang tercela, ya barangkali ya ada ajaran yang mengajarkan kita bagaimana kita membantu, ya, menyelesaikan atau mengingatkan minimal, ya, itu kan sebagai responsibility, personal responsibility. Sekarang dari perspektif korporasi, kalau ada dampak potensial impact kepada stakeholder, ya, pemegang saham, bukan stakeholder, shareholder, pemegang saham. Jangan lupa, Mbak, karyawan itu bertanggung jawabnya pada siapa yang utama? Kepada yang punya perusahaan lah. Iya kan, karena dia karyawan ini digaji oleh perusahaan. Jadi dari perspektif karyawan, siapa stakeholder pertama? Ya, korporasi di mana dia bekerja, di mana orang yang menggaji dia. Ya, stakeholder dari perspektif dia itu adalah korporasi, di mana dia menggaji. Artinya apa? Dia bertanggung jawab kepada pemegang saham dengan melindungi value daripada korporasi. Dia melindungi sustainability dan keamanan daripada korporasi. Dengan apa melakukannya? Bisa banyak cara. Salah satu, nyumbang masjid. Jadi citra dari perusahaan tuh terjaga di masyarakat gitu. Citra is satu hal, ya, tetapi lebih itu dari perspektif risk management. Itu kan social risk management. Kalau orang perusahaan concern dengan kondisi masjid di mana society-nya di situ Muslim society, ya, dan sebagainya. Nah, itu kan menimbulkan pemahaman bahwa oh, this company is responsible, peduli minimal banget lah. Tetapi dari perspektif dia melindungi kepentingan shareholder, dari logika itu dia sebetulnya sedang melakukan tindakan-tindakan yang bertanggung jawab kepada shareholder. Bayangin meaningnya sampai ke situ. Panjang ya Pak ya, ternyata tuh berhubungan gitu. Ternyata kayak masih kalau CSR itu ya di highlight dari perspektif konsep stakeholder, maka sampai ke situ. Karena selama ini yang namanya stakeholder itu loh yang di luar sana. Nah, kalau begitu meaningnya dipahami bahwa ya makanya ya kebutuhan untuk mengganti S sebagai sosial menjadi makin mendesak. Ya, karena apa? Karena ganti S itu terjadi miskonsepsi seumur-umur tuh sampai sekarang.
Makanya menurut saya ya, saya appeal banget tuh. Saya diganti stakeholder supaya ada kesadaran bahwa karyawan, Anda itu juga bertanggung jawab kepada company Anda. Bukan hanya company bertanggung jawab pada masyarakat, tapi karyawan, supplier juga bertanggung jawab. Kalau supplier mensupply misalnya ya bahan bakar yang kualitasnya buruk kepada perusahaan, dia sebetulnya irresponsible supplier. Sebenarnya. Sebetulnya. Iya kan? Nah, jadi bagaimana ya mendefinisikan responsibility tadi kalau ditempelkan pada kosakata stakeholder malah aman. Aman gitu ya. Oke. Karena apa? Kemudian tercakup nih ya, ada karyawan responsibility, ada supplier responsibility, ada consumer responsibility, ya kan? Nah, jadi mari kita balance bahwa kita pun bertanggung jawab. Ya, saya kan pernah jadi karyawan kan, bagaimana bertanggung jawab pada pemegang saham, tapi isu itu kan nggak pernah diadres, nggak pernah diomongin, seakan-akan ada asimetri, ya, bahwa tanggung jawab itu hanya tanggung jawab korporasi kepada publik. No, tanggung jawab orang-orang itu pada korporasi gimana? Di mana membahasnya? Kapan? Jadi seakan-akan hanya asimetri, ya, tanggung jawabnya asimetrik sifatnya. Jadi seakan-akan perusahaan yang bertanggung jawab. Come on, ya. Andai kata, ya, masyarakat di situ suka ngeblok, padahal saudaranya bekerja di perusahaan itu manusia tuh nggak bertanggung jawab, nggak bertanggung pada saudaranya bisa kehilangan pekerjaan. Kalau pabrik itu ditutup, artinya dia irresponsible person tuh. Bisa nggak definisikan sampai ke sana? Iya kan? Nah, jadi marilah kita simetrikan meaning daripada responsibility, bahwa everybody should be responsible. Ya, artinya secara individual boleh, secara korporasi boleh. Jadi bahwa karyawan pun, supplier pun, ya, itu juga memiliki ya dimensi-dimensi tanggung jawab kepada siapa? Ya, kepada stakeholdernya mereka. Siapa? Kebetulan korporasi. Iya kan? Nah, itu supplier stakeholdernya siapa? Ya mungkin supplier temannya, teman bisnisnya, karyawannya, tapi salah satunya adalah korporasi, di mana dia mensupply barang-barangnya. Nah, kalau misalkan itu tidak bertanggung jawab, kan bisa perkara perusahaannya. Nah, itu namanya irresponsible supplier, irresponsible karyawan. Oke nih Pak, mungkin sebagai penutup nih Pak, kalau pertanyaan dari aku kan tadi istilahnya nih sosial udah kadung sosial nih Pak. Nah, tapi karena udah kadung sosial ini, menurut Bapak apa sih Pak yang perlu dilakuin untuk mengatasi kesalahpahaman itu gitu, biar nggak berlarut-larut apa yang dijalankan perusahaan nggak melulu sosial? Kalau mau revolusioner, mulai besok diganti tuh S-nya. Oke, langkah pertama. Stakeholder, ganti tuh. Ya semua, kampus, ya, para aktivis-aktivis, ayo sepakat yuk, S-nya kita ganti. Karena itu menyesatkan. Ya kan? Yang harusnya, ya mungkin loh ya, bahwa boleh-boleh aja saya di challenge ya. Pak Henry ingat bahwa S-nya di dalam perspektif ISO 26000 ya itu meaningnya ada stakeholder. Ya sudah kalau begitu diganti aja, kenapa? Kok repot amat. Kenapa kalimat-kalimat yang keluar itu, upaya-upaya yang keluar itu mencoba menjustifikasi tentang meaning? Kalau bahasa itu udah menyediakan. Karena bahasa itu tujuannya untuk supaya jangan ada miskonsepsi. Kalau katanya udah tersedia, kenapa nggak di itu? Kenapa nggak pakai itu? Oke, tapi sementara waktu nih Pak, mumpung sih? Sementara waktu sekarang masih sosial, berarti apakah berarti pemahaman dari apa nih orang-orang yang bertanggung jawab atas ini biar CSR-nya tuh nggak salah, nggak melulu sosial, itu berarti perlu ditekenin juga ya Pak ya? Oh iyalah, ya kita kan CFCD nggak pernah berhenti juga untuk mengedukasi itu. Tapi ya orang-orang yang concern, orang-orang yang kritis seperti itu kan juga nggak banyak. Yang punya waktu nggak banyak juga untuk mengedukasi seperti itu. Makanya CFCD merasa perlu untuk membuat podcast ini ya, mendampingi perusahaan-perusahaan supaya ada pemahaman yang benar tentang meaning daripada S tadi ya, supaya apa, come on, integrasikan ya kegiatan-kegiatan CSR-mu ya, yang berkaitan dengan masalah-masalah karyawan. Oh, sampai situ iya Pak, karena artinya stakeholder,
bukan S melulu. Nah, ini kan sudah yang sudah terkooptasi pelan-pelan akan terkikis. Meaning daripada sosialnya bergeser menjadi stakeholder dengan kegiatan-kegiatan yang real perusahaan, dengan reportingnya juga, ya, dengan reportingnya juga, ya. Kemudian dengan programnya juga. Karena begini, ini hari ini ada menarik, nanti mungkin kita bahas berikutnya, ya. Ada sekarang terminologi namanya CID, TJSL non CID. Apa pula itu coba? Oke, mungkin selanjutnya ya Pak ya, ini menarik juga soalnya kan Pak. Oke, jadi mungkin sebagai penutup nih Pak, jadi seharusnya itu CSR ini S-nya bukan corporate social responsibility, tapi corporate Organization. Tadi kan udah kita bahas kan? Di awal ya, jadi organization stakeholder responsibility. Stakeholder responsibility, tapi jadinya OSR ya. OSR, jadi CSR. Kayaknya nggak enak juga ya. Oke Pak, mungkin kita cukupkan. Itu bahasan-bahasan menariknya kita bahas di episode-episode berikutnya lagi ya Pak ya. Terima kasih nih Bapak udah sharing-sharing sama saya, sama teman-teman semua di sini juga. Kita cukupkan, terima kasih Bapak. Oke, dan untuk teman-teman jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. Dan jangan lupa bunyikan loncengnya dan tonton episode-episode kita di playlist Apa Itu CSR. Sekian dari saya, sampai jumpa.